Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Herlina Olivia Togotorob dari kelas 2 BEMIR, jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari dosen saya, yaitu Bapak Nusyriwan, yaitu dengan mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Di sini saya akan membahas 4 materi. Yang pertama adalah rekayasa perangkat lunak, yang kedua teknologi informasi bisnis, yang ketiga ada komunikasi data, yang keempat ada etika dan dampak sosial teknologi informasi. Kita masuk tahap pertama, yaitu rekayasa perangkat lunak atau RPL adalah proses pengembangan desain dan pemeliharaan perangkat lunak atau software dengan menggunakan prinsip-prinsip teknik dan metodologi yang sistematis. Selanjutnya adalah tujuan rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi, kedua, meminimalkan kesalahan atau bug, yang ketiga, menghemat biaya dan waktu pengembangan, yang keempat, ada mempermudah pemeliharaan dan pengembangan lanjutan. Selanjutnya, kita akan masuk dalam karakteristik perangkat lunak yang baik. Yang pertama ada fungsionalitas, kedua keandalan, ketiga kegunaan, keempat efisiensi, kelima kemudahan pemeliharaan, keenam portabilitas, ketujuh keamanan, kedelapan fleksibilitas, dan kesembilan kompleksitas. Selanjutnya kita masuk ke tahapan rekayasa perangkat lunak. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua adalah analisis kebutuhan, ketiga desain sistem, yang keempat implementasi, kelima pemeliharaan, dan keenam itu coding. Selanjutnya kita masuk yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah tahap mengumpulkan dan memahami kebutuhan pengguna agar perangkat lunak yang dibuat sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua kita masuk dengan perancangan atau desain. Tahap ini dibuat rancangan sistem seperti desain tampilan, alur kerja, dan struktur data. Yang ketiga itu ada coding. Tahap pengkodean ini adalah proses menerjemahkan desain menjadi bahasa pemrograman agar sistem dapat dijalankan. Selanjutnya kita masuk yang tahap kedua, yaitu teknologi informasi bisnis. Teknologi informasi bisnis adalah pengguna teknologi komputer, perangkat lunak, jaringan, dan sistem informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam dunia bisnis. Tujuan teknologi informasi bisnis yang pertama meningkatkan efisiensi kerja, kedua mempercepat proses bisnis, ketiga mendukung pengembalian keputusan, dan yang terakhir meningkatkan daya saing perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke tahap peran teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama adalah otomatisasi proses kerja, kedua pengolahan dan penyimpanan data, ketiga media komunikasi bisnis, keempat alat analisis dan perencanaan. Selanjutnya kita bahas yaitu komponen teknologi informasi bisnis, itu ada 5. Yang pertama hardware, misalnya komputer, server, dan smartphone. Kalau software itu misalnya aplikasi akuntansi, ERP, dan CRM. Yang ketiga broadware itu sumber daya manusia pengguna sistem. Yang keempat itu data, misalnya informasi bisnis. Yang kelima ada network, itu misalnya internet dan jaringan internal. Selanjutnya kita masuk yaitu contoh penerapan teknologi informasi bisnis. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama sistem kasir digital atau POS, yang kedua e-commerce, yang ketiga sistem akuntansi komputasional, yang keempat manajemen inventory. Selanjutnya adalah manfaat teknologi informasi bisnis. Yang pertama hemat waktu dan biaya, kedua data lebih akurat, ketiga pelayanan pelanggan lebih baik, yang keempat pengawasan bisnis lebih mudah. Selanjutnya kita masuk dampak dari teknologi informasi terhadap bisnis. Itu ada dampak positifnya yang bisa bisnis lebih cepat berkembang, jangkauan pasarnya juga lebih luas. Kalau dampak negatifnya itu ketergantungan teknologi dan risiko keamanan data. Selanjutnya kita akan bahas lagi tantangan teknologi informasi bisnis. Itu ada 4 lagi. Yang pertama itu biaya implementasi, yang kedua keamanan data, ketiga kurangnya sumber daya manusiawi, dan keempat perubahan teknologi cepat.
Selanjutnya adalah kita tahap ketiga, yaitu komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain menggunakan media transmisi tertentu agar informasi dapat dipahami dengan benar. Tujuan komunikasi data itu ada 4. Yang pertama itu mengirim informasi dengan tepat, yang kedua menjaga keakuratan data, dan ketiga mempermudah pertukaran informasi, keempat mendukung sistem komputer dan internet. Selanjutnya kita akan bahas komponen komunikasi data. Itu dibagi komponen komunikasi data itu ada 4. Yang pertama pengirim, penerima, pesan, media transmisi, dan protokol. Media transmisi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama media kabel yang isinya ada kabel UTP dan kabel fiber optik. Kalau media nirkabel itu ada 3 isinya. Yang pertama Wi-Fi, Bluetooth, dan satelit. Jenis-jenis komunikasi data. Yang pertama ada simplex atau satu arah, itu isinya ada TV, radio. Yang kedua hal duplex atau 2 arah bergantian, itu isinya HT. Yang ketiga full duplex atau 2 arah bersamaan, itu isinya telepon. Contoh komunikasi data itu ada chat WhatsApp, video call, email, dan transfer file. Kita akan masuk manfaat komunikasi data. Yang pertama akses informasi cepat, yang kedua efisiensi kerja, ketiga mendukung pembelajaran online, keempat mempermudah bisnis digital. Selanjutnya kita masuk ke tahap keempat, yaitu etika dan dampak sosial teknologi informasi. Pengertiannya adalah etika teknologi informasi atau TI mencakup pedoman perilaku digital yang bertanggung jawab seperti menjaga privasi, menghormati kekayaan intelektual, dan menyebarkan kebencian. Selanjutnya adalah dampak sosial teknologi informasi, yaitu ada positif dan negatif. Yang positifnya, akses mudah dan cepat ke informasi dan pendidikan. Yang kedua itu ada memperluas jaringan komunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga, memfasilitasi perdagangan atau e-commerce dan efisiensi bisnis. Kalau dampak negatifnya adalah penyebaran informasi palsu atau hoax yang merusak kepercayaan. Yang kedua, pelanggaran privasi dan pencurian data. Yang ketiga, kejahatan siber seperti penipuan dan peretasan. Selanjutnya kita masuk etika dalam teknologi informasi atau TI. Itu yang pertama ada kejujuran dan tanggung jawab, kedua privasi dan keamanan, dan ketiga hak kekayaan intelektual atau HKI, yang keempat tanggung jawab, kelima aturan hukum.